To my heart. Drama ini dimulai dengan seorang agen Badan Intelijen Nasional bernama Jong Hae-sung yang mendatangi sebuah lokasi tempat transaksi jual beli sebuah patung bersejarah Korea berlangsung. Bersama rekannya, Young-hun, Hae-sung segera menangkap kedua kelompok yang terlibat dalam transaksi tersebut. Sementara itu, Hae-sung bertarung melawan beberapa orang di tempat kejadian, sedangkan Young-hun berhasil mengambil patung tersebut. Namun, ia dikalahkan oleh sang penjual, yang kemudian berhasil merebut kembali patungnya dan melarikan diri. Melihat hal itu, Hae-sung segera mengejar si penjual dengan mengendarai motornya. Atasannya, Pak An, memperingatkan agar ia tidak bertindak gegabah dan tetap mengikuti prosedur, tetapi Hae-sung mengabaikan perintah tersebut dan bahkan memutus komunikasi dengan timnya. Dalam aksinya, Hae-sung melompat dari motor ke atas mobil penjual, memecahkan kaca sunroof, dan masuk ke dalam mobil. Keduanya pun terlibat perkelahian sambil memperebutkan patung, menyebabkan kendaraan menjadi tidak stabil hingga akhirnya mengalami kecelakaan dan meledak. Tak lama setelah itu, Young-hun dan timnya tiba di lokasi kejadian. Mobil yang dikendarai si penjual terbakar, tetapi Hae-sung berhasil keluar dengan membawa patung bersejarah tersebut, sementara si penjual dalam kondisi tak berdaya. Hae-sung kemudian melaporkan bahwa baik penjual maupun pembeli telah diamankan dan akan diserahkan ke kejaksaan, meskipun mereka harus menjalani perawatan di rumah sakit terlebih dahulu. Saat Pak An memeriksa patung tersebut, ia mendapati bahwa tangan patung telah patah. Lebih dari itu, mereka juga menemukan sebuah peluru terselip di dalamnya. Pak An pun bertanya-tanya siapa yang menggunakan senjata di lokasi kejadian, dan semua orang langsung menatap Hae-sung dengan tatapan curiga. Tentu saja, kejadian itu merupakan ketidaksengajaan dari pihak Hae-sung karena pelurunya memantul mengenai patung tersebut. Keesokan harinya, Pak An mendapat teguran keras dari atasannya, Direktur Kim. Tanpa berpikir panjang, Direktur Kim berniat menyingkirkan Hae-sung dari organisasi mereka. Namun, Pak An dengan gigih membela Hae-sung dan memohon agar ia tidak dikeluarkan, mengingat Hae-sung adalah salah satu agen terbaik. Mendengar hal itu, Direktur Kim akhirnya memberikan sebuah misi baru untuk Hae-sung. Malam harinya, Pak An, Hae-sung, Young-hun, dan Mi Jung pergi minum bersama. Mereka merasa frustrasi dengan keputusan Direktur Kim, tetapi Pak An kemudian memberitahu Hae-sung mengenai misi barunya di SMA Bong Mun. Sekolah ini merupakan sekolah swasta paling bergengsi di Korea, yang dulunya dipimpin oleh seorang pengkhianat negara bernama So Byung-moon. Dalam sejarah yang tak tercatat, So Byung-moon mencuri 10 ton emas batangan milik Kaisar Korea yang sebenarnya akan digunakan untuk mendanai perjuangan kemerdekaan. Setelah Korea merdeka, pasukan Korea segera memburunya, tetapi emas tersebut dikabarkan tersembunyi di suatu tempat. Meskipun kisah ini terdengar seperti legenda, Direktur Kim menunjukkan sebuah foto emas batangan dari zaman dahulu sebagai bukti bahwa harta tersebut benar-benar ada. Baru-baru ini, Bin mendapatkan informasi bahwa emas tersebut tersimpan di SMA Bong Mun dan akan segera dikirim ke luar negeri oleh Yayasan Bong Mun. Oleh karena itu, Pak An memerintahkan Hae-sung untuk menyamar sebagai murid SMA guna menyelidiki lokasi emas tersebut. Awalnya, Hae-sung enggan menerima misi ini. Namun, setelah rekan-rekannya pulang, ia duduk sendirian di tempat minum dan mulai merenungkan keputusannya. Secara tidak sengaja, ia mengetahui bahwa jika ia menolak misi ini, timnya akan dibubarkan. Di saat yang sama, seorang wanita bernama Sua memasuki tempat minum tersebut. Ternyata, Sua adalah putri pemilik tempat itu. Dari kejauhan, ia melihat Hae-sung dan diam-diam mengaguminya. Tiba-tiba, sekelompok pelanggan membuat kerusuhan saat hendak membayar. Ibu Sua tentu tidak berdaya menghadapi mereka, sehingga Sua maju untuk menegur para pelanggan tersebut. Namun, ia malah didorong-dorong. Melihat kejadian itu, Hae-sung segera turun tangan dan memberikan mereka pelajaran.
Setelah mendapatkan pukulan dari Hesong, para pelanggan itu akhirnya membayar dan segera pergi dari tempat minum tersebut. Sementara itu, Sua semakin terpesona dengan Hesong. 뭐 별로 있지도 않은 게 뭐 두은 걸. Saat pulang ke rumah, Hesong menelepon Pak An dan menyatakan bahwa ia bersedia menjalankan misi tersebut. Keesokan harinya, tim berkumpul untuk mendapatkan pengarahan singkat mengenai SMA Bong MUN. Mi Jung memberikan identitas palsu untuk Hesong, serta daftar istilah kata-kata populer yang sering digunakan anak-anak zaman sekarang dan meminta Hesong untuk menghafalnya. Terakhir, Pak An memperingatkan agar Hesong tidak terlibat masalah apapun dengan para murid di sana. Mengingat orang tua mereka adalah orang-orang ternama, jika Hesong sampai terlibat masalah dengan mereka, maka identitas aslinya bisa terbongkar. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Hesong akan menyamar sebagai seorang siswa di salah satu SMA paling populer di kota. Ketika tiba di sekolah, Hesong bertemu dengan Sua, yang ternyata adalah wali kelasnya. Pada awalnya, Sua tidak mengenalinya. Namun, setelah beberapa lama berbicara, Sua akhirnya menyadari bahwa Hesong adalah salah satu pelanggan di tempat minum ibunya. Dengan kesal, Sua langsung menarik telinga Hesong dan membawanya pergi. Ia menegur Hesong karena telah minum alkohol di restorannya, padahal ia masih SMA dan belum cukup umur untuk mengonsumsi minuman beralkohol. Sua pun memperingatkannya bahwa jika kejadian itu terulang lagi, ia tidak akan ragu untuk melaporkannya. Setelah itu, Sua memasuki kelas dan meminta Hesong memperkenalkan diri. Begitu ia masuk, seluruh siswi langsung heboh karena terpukau oleh ketampanannya. Hesong pun segera memperkenalkan diri dan kemudian duduk sebangku dengan Dongmin. Namun, ternyata di kelas itu ada seseorang yang sudah dikenalnya, yaitu Yu Jung, sepupunya sendiri. Yu Jung adalah putri dari Pak An, yang berarti Pak An bukan hanya atasan Hesong, tetapi juga pamannya. Hesong dan Yu Jung akhirnya berbicara berdua di atap sekolah. Yu Jung meminta agar Hesong tidak memberitahu ayah dan ibunya tentang tingkah lakunya di sekolah. Hesong pun setuju untuk merahasiakannya. Tentu saja, Hesong harus beradaptasi dengan kehidupan SMA yang penuh kebisingan dan keseruan. Para siswa begitu menikmati masa muda mereka, sesuatu yang sangat berbeda dengan kehidupan Hesong yang sebenarnya. Namun, mau tidak mau, ia harus berusaha menghadapi semua ini. Saat sedang berjalan-jalan sendirian, Hesong melihat sebuah bangunan tua di SMA Bong MUN dengan tulisan, "Dilarang masuk," di depannya. Namun, ia tetap masuk dan mulai mengumpulkan beberapa foto. Saat sedang menyelidiki lebih dalam, ia melihat teman sebangkunya, Dongmin, sedang diintimidasi oleh 3 siswa lain. Awalnya, Hesong berniat untuk pergi dan tidak ikut campur. Namun, tanpa sengaja, ia malah menabrak alat-alat kebersihan di sana, sehingga keberadaannya pun diketahui. Melihat Hesong, para siswa itu mulai mengerjainya dan menyuruhnya membeli makanan untuk mereka. Tentu saja, Hesong tidak terima diperlakukan seperti itu dan langsung membalas ocehan mereka. Namun, ia kemudian teringat peringatan dari Pak An bahwa ia harus menahan diri agar tidak terlibat masalah. Karena itulah, Hesong langsung setuju untuk membelikan mereka makanan dan segera pergi dari sana, meninggalkan Dongmin sendirian bersama para pembuli. Setelah kelas bubar, Hesong menghampiri Dongmin dan menasihatinya agar berani melawan lain kali. Ia juga menanyakan tentang bangunan tua yang tadi ia masuki. Dongmin menjawab bahwa bangunan itu hanyalah gedung lama yang bisa runtuh kapan saja. Bangunan tersebut sudah ada sejak zaman penjajahan Jepang. Mendengar hal itu, Hesong semakin yakin bahwa emas batangan yang ia cari ada di dalam bangunan tua tersebut. Malam harinya, pimpinan Yayasan SMA Bongmun, Myongju, menghadiri upacara pemakaman anggota Dewan Choi Munju. Saat itu, ia bertanya kepada asistennya apakah semuanya sudah beres. Asistennya, Jamun, menjawab bahwa semuanya telah diselesaikan dan kasus kematian anggota Dewan Choi akan ditutup tanpa otopsi. Mendengar itu, Myongju tersenyum dan karena mereka sudah menyingkirannya dan saatnya mereka kembali bekerja. Bisa jadi anggota Dewan Choi memang sengaja dihabisi oleh kelompok Myongju. Di sisi lain, Hesong melaporkan temuannya tentang bangunan tua kepada Pak An. Ia merasa ada sesuatu yang mencurigakan di sana. Karena meskipun bangunan itu seharusnya kosong, meteran listriknya terus menyala. Padahal, semua orang dilarang mendekatinya dengan alasan keamanan. Hesong pun semakin yakin bahwa emas batangan yang ia cari tersembunyi di dalam bangunan tua tersebut, maka, ia memulai aksinya. Secara diam-diam, ia menyelinap ke dalam SMA Bongmun pada malam hari.
Ia juga memanipulasi sistem CCTV sekolah agar tidak merekam pergerakannya saat memasuki bangunan tua itu. Setelah berhasil masuk, Haesong menyusuri ruangan yang terkunci dan mulai memeriksanya satu persatu. Namun, ketika ia hendak menuju ke basement, tiba-tiba seseorang menodongkan senjata ke arahnya. Ternyata, orang yang menodongkan senjata dan bertugas malam itu adalah Sua. Dengan keahliannya, Haesong berhasil melarikan diri tanpa tertangkap oleh siapapun. Selain itu, ia juga mengenakan masker wajah, sehingga Sua tidak bisa mengenali wajahnya. Keesokan harinya, Mongji diberitahu bahwa seseorang telah membobol masuk ke bangunan tua tadi malam. Sementara itu, di kelas, Tesu dan gengnya kembali merundung Haesong. Mereka memaksanya untuk menaikkan level dalam sebuah permainan game online. Haesong terpaksa menyetujuinya dan meminta bantuan dari timnya untuk melakukan tugas itu. Setelah itu, Yujung dan Haesong kembali bertemu di atap sekolah. Yujung memperingatkan bahwa Tesu adalah seorang perundung dan menyarankan Haesong agar berhati-hati, karena ayah Tesu merupakan anggota dewan. Di 나 간다. 5분 뒤에 내려와. sisi lain, Jemun memberitahu Myongju bahwa satu-satunya saksi kejadian tadi malam hanyalah Sua. Sementara CCTV tidak merekam apapun karena mengalami gangguan, kemungkinan besar akibat penggunaan alat pengacak video. Myongju berpendapat bahwa pelaku pasti akan kembali lagi. Saat di kelas, Sua tidak melihat Dongmin dan bertanya tentang keberadaannya. Tesu menjelaskan bahwa Dongmin mengalami sakit perut dan pulang lebih awal. Hal ini membuat Haesong berpikir. Saat duduk di taman, ia melihat Jemun memasuki bangunan tua dan segera memberitahu Pak An. Setelah menelepon, Haesong mendengar suara mencurigakan dari tempat sampah. Saat membukanya, ia terkejut mendapati Dongmin terikat dengan mulut di lakban. Hal ini jelas tidak wajar, anak sekolah seharusnya tidak berbuat seperti ini. Haesong segera membantu Dongmin melepaskan ikatannya. Dongmin mengaku bahwa ia tidak memiliki pilihan lain selain menahan semua perlakuan itu, apalagi ia hanya seorang anak yatim piatu yang tinggal bersama neneknya. Saat itu, Sua tiba-tiba muncul dan menanyai Dongmin tentang bajunya yang kotor. Dongmin beralasan bahwa ia baru saja membuang sampah, lalu pergi. Namun, Sua meminta Haesong untuk berbicara dengannya. Dari kejauhan, Tesu diam-diam mengamati mereka. Sua bertanya kepada Haesong apakah ia telah merundung Dongmin. Haesong tentu saja membantah karena tidak ada bukti yang menunjukkan hal tersebut. Bu Sua lalu curiga dengan Haesong apakah ia adalah pelaku yang tadi malam menyelinap ke tempat yang dilarang masuk dan mencoba untuk mendekati Haesong, namun Haesong bisa menghindar dan membuat Sua terjatuh. Karena tidak ingin ditanya terus, Haesong memilih kabur dari sana. Sementara itu, Pak An dan timnya membaca sebuah artikel di koran yang menyebutkan bahwa Myongju sedang merencanakan proyek kota pendidikan dengan anggaran sebesar 800 juta won. Setelah membaca artikel itu, mereka teringat bahwa jumlah tersebut sama dengan total emas batangan yang tersembunyi. Kembali ke sekolah, di ruang OSIS, Yujung dan teman-temannya sedang mengadakan rapat. Namun, tiba-tiba Tesu datang dan mulai berbicara tentang bagaimana Haesong menyelamatkan Dongmin. Hal ini membuat Yujung tidak tahan lagi dan akhirnya menegur Tesu. Tesu tentu saja marah setelah ditegur seperti itu, apalagi Yujung bisa masuk ke OSIS berkat bantuan Yena. Namun, Yena segera menyuruh Tesu untuk meminta maaf kepada Yujung. Meskipun dengan terpaksa, akhirnya Tesu melakukannya. Di hari lain, Haesong dan Dongmin makan siang bersama. Saat itu, Dongmin mulai bercerita tentang kisah horor yang beredar mengenai bangunan tua di sekolah mereka. Ia mengatakan bahwa dulu, di ruang bawah tanah bangunan itu, terdapat sebuah studio balet, tempat seorang siswi pernah mengalami perundungan. Dongmin melanjutkan bahwa suatu hari, siswi tersebut dirundung hingga tertabrak mobil, menyebabkan kedua kakinya harus diamputasi. Siswi itu merasa putus asa dan akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Namun, para siswi yang telah merundungnya malah menyembunyikan jasadnya di bawah lantai studio balet tersebut. Dongmin mengatakan bahwa sejak kejadian itu, beredar rumor bahwa arwah siswi itu akan muncul setiap tahun pada hari kematiannya. Dia mengaku pernah melihat sosok tersebut dan bahkan memiliki rekaman videonya. Saat Haesong melihat video yang ditunjukkan oleh Dongmin, ia menyadari adanya sesuatu yang aneh dalam rekaman itu, yakni sebuah ruangan tersembunyi dengan akses kode sandi. Di saat yang sama, Tesu dan gengnya kembali mendatangi Dongmin. Tesu masih kesal karena Dongmin bisa keluar dari tong sampah tanpa seisinya. Namun, kali ini Haesong membela Dongmin.
Meskipun begitu, Dongmin memperingatkan Haesong agar tidak ikut campur. Haesong pun meminta maaf, tetapi Tesu justru semakin marah dan melempar piring makan Dongmin ke lantai. Melihat kejadian itu, salah satu siswi langsung pergi ke ruang guru untuk melaporkannya. Tesu semakin kesal dan berusaha memukul Haesong. Namun, bagi Haesong, hal itu bukanlah masalah besar. Ia dengan mudah menangkis semua pukulan Tesu dan bahkan sedikit membalasnya hingga membuat Tesu terjatuh. Ketika Tesu hendak menyerang dari belakang, Sua datang dan menghentikan mereka. Ia kemudian memerintahkan keduanya untuk menemuinya di ruang konseling. Saat mereka tiba di sana, wakil kepala sekolah masuk dan langsung menegur Haesong, sementara Tesu justru dibiarkan pergi begitu saja. Sua kemudian mulai menginterogasi Haesong. Namun, dengan nada putus asa, Haesong justru mempertanyakan apakah Sua benar-benar tidak mengetahui apa yang terjadi atau hanya berpura-pura. Setelah mengatakan itu, ia langsung pergi meninggalkan ruangan, membuat Sua terdiam dan mulai merenung. Tak lama setelahnya, Dongmin mendatangi Haesong dan meminta maaf karena merasa telah membuatnya terlibat dalam masalah. Namun, Haesong menanggapi bahwa bukan Dongmin yang seharusnya meminta maaf, melainkan dunia yang memang bermasalah. Malam harinya, Direktur Kim memasuki ruangan tim Pak An dan memperlihatkan sebuah video. Video yang ditunjukkan Direktur Kim adalah rekaman kejadian di kantin sekolah pada siang hari, di mana Haesong membalas pukulan Tesu. Seluruh tim yang menyaksikannya pun terkejut. Setelah itu, Haesong dan Pak An menemui Direktur Kim. Dengan tegas, Direktur Kim memperingatkan Haesong untuk tidak bertindak seperti itu lagi. Jika kejadian serupa terulang, ia akan dikeluarkan dari misi dan bahkan diselidiki atas tuduhan merusak harta nasional. Setelahnya, Pak An memberikan sebuah alat kepada Haesong yang bisa membuka pintu apapun. Ia berharap penyamaran mereka di sekolah ini bisa segera berakhir hari itu juga. Sementara itu, di tempat lain, Tesu mendatangi rumah nenek Dongmin. Saat itu, Dongmin sedang bekerja paruh waktu. Tesu berpura-pura mengaku sebagai Haesong dan berbohong bahwa Dongmin mendapatkan beasiswa yang membutuhkan KTP neneknya untuk proses administrasi. Dengan mudah, nenek Dongmin pun menyerahkan KTP-nya tanpa curiga. Malam itu, Haesong kembali ke bangunan tua di sekolahnya. Namun, Dongmin yang kebetulan sedang mengantar pesanan melihatnya dan segera menghampirinya. Dongmin mengira Haesong datang ke bangunan tua itu untuk mengecek kebenaran cerita horor yang sebelumnya ia ceritakan. Haesong meminta Dongmin untuk pergi, tetapi Dongmin justru tetap mengikuti dan masuk bersamanya ke dalam bangunan tua tersebut. Mereka akhirnya sampai di basement dan mendengar suara mencurigakan dari dalam studio balet. Ternyata, di sana ada seorang pria yang sedang memalu lantai studio. Saat Haesong dan Dongmin memergokinya, pria itu langsung melempar palu ke arah mereka lalu melarikan diri. Haesong segera mengejarnya, tetapi ia kehilangan jejak. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Haesong pun masuk ke ruangan yang sejak awal sudah ia curigai. Dengan alat dari Pak An, ia berhasil membuka pintu yang terkunci. Namun, di dalam ruangan itu, ia menemukan banyak artikel yang tertempel di dinding. Ia segera menelepon Pak An dan mengatakan bahwa ia membutuhkan waktu lebih lama karena ternyata Myongju juga sedang mencari lokasi emas batangan yang tersembunyi. Setelah itu, Haesong memanggil Dongmin agar segera keluar dari bangunan tua tersebut. Namun, di lantai studio balet, mereka justru menemukan sebuah kerangka manusia. Apakah kerangka tersebut adalah siswi penari balet yang mengakhiri hidupnya? Sementara itu, Myongju yang mengawasi melalui CCTV melihat Haesong memasuki ruangan terkunci dan mendokumentasikan artikel-artikel di dalamnya.